ini. Jadi materi minggu ini, mana dia ya? Nah, jadi materi minggu ini adalah tentang analisis perancangan, analisis dan perancangan jabatan. Nah, jadi untuk merekrut seorang karyawan itu bukanlah proses yang singkat, ya, bukanlah proses yang murah dan mudah. Di dalam rekrutmen karyawan, nah itu melalui proses yang panjang. Jadi HRD itu melalui proses-proses ini. Nah sebenarnya, di mata kuliah MSDM ini Anda akan banyak tahu seluk-beluk gitu ya, apa sih pekerjaan HRD sepanjang tahun. Jadi HRD itu nggak hanya bekerja saat akan rekrutmen, setelah terus diterima karyawannya, nggak hanya itu saja gitu, kemudian memberhentikan karyawan. Jadi tidak sesimpel itu pekerjaan HRD. Jadi saya balik lagi, ini harusnya disampaikan di materi awal. Jadi ada perbedaan, jadi perbedaan paradigma, perbedaan pandangan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Jadi dahulunya ya paradigma atau pandangan orang-orang manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia itu is the same thing. Tapi pada dasarnya sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia itu adalah dua hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau manajemen sumber daya manusia itu lebih kompleks daripada manajemen personalia. Manajemen personalia atau personalia namanya orang ya, bukan hanya memanage individu, memanage orang saja. Pekerjaan di MSDM departemen di HRD itu gitu. Nggak hanya memanage orang saja. Nah, kalau kita lihat konteks manajemen personalia ini ya seorang manajer personalia, dulunya manajer personalia itu hanya bertugas merekrut, ya, mentraining, kemudian memberhentikan gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, tapi lupa bahwa seorang karyawan, seorang sumber daya manusia itu ternyata adalah aset bagi perusahaan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pandangan terhadap seorang personalia atau seorang karyawan itu menjadi berubah gitu. Karyawan itu bukan hanya dianggap sebagai pekerja, tapi karyawan itu adalah human asset. Human asset. Jadi sebenarnya karyawan itu adalah aset bagi sebuah perusahaan. Terlebih lagi perusahaan jasa. Jadi human asset. Jadi aset perusahaan itu nggak hanya yang bernilai uang secara finansial, tapi adalah orang-orang. Nah, kita lihat contohnya hotel gitu. Seberapapun megahnya hotel, segede apapun hotel, kalau karyawannya itu tidak dimanage dengan baik, misalnya tidak punya attitude yang baik, maka hotel yang megah tadi, yang fasilitasnya lengkap, meskipun harganya murah, itu tidak berarti apa-apa. Karena aset yang paling utama, aset yang paling penting itu adalah manusia atau individu yang ada di dalamnya yang menjalankan operasional sehari-hari. Yang disebut dengan human asset. Jadi human asset itu atau capital asset. Jadi apalagi di perusahaan jasa itu adalah yang nomor 1. Jadi manusia sebagai aset. Nah, kemudian lagi, Anda misalnya pernah punya pengalaman nggak sih pergi makan ke tempat yang enak tapi karyawannya judes? Gitu. Bisa jadi kan kita nggak akan datang lagi karena malas sih kan kita, kalau bahasa kasarnya wantan piti kesinan nyu melengah-lengah se. Nah, mungkin Anda akan berpikir seperti itu. Gitu. Atau misalnya tempatnya bagus tapi makanannya nggak enak. Kalau makanan nggak enak, salah satu
yang menjadi sumber daya di situ, salah satu faktor yang bikin makanan enak itu adalah chefnya gitu. Chefnya itu adalah human asset gitu. Ya. Jadi itulah pentingnya. Nah, makanya saat ini tidak disebut lagi manajer personalia. Itu istilah lama, manajer personalia. Sekarang sudah digunakan istilah HRD. Karena apa? Istilah manajemen personalia itu sudah lambat laun berganti dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah bagaimana ya perusahaan itu memanage aset perusahaan, yaitu manusia atau karyawannya sendiri. Nah, kita lihat mengenai analisis jabatan. Nah, karena adanya tadi perbedaan antara manajemen personalia dan juga manajemen sumber daya manusia, nah, sehingga di dalam menentukan pekerjaan, di dalam menentukan jabatan yang akan diberikan kepada orang lain, itu butuh analisa yang panjang. Nah, ada salah satu istilahnya analisis jabatan. Nah, kita lihat pengertian analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang sebuah jabatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang pekerjaan. Nah, jadi kita mengumpulkan informasi tentang suatu jabatan untuk memutuskan tentang suatu pekerjaan. Nah, jadi informasi seperti apa? Nah, jadi yang diidentifikasi adalah mengenai tugas-tugas apa yang akan dilakukan dalam suatu jabatan, kemudian apa saja kewajibannya, tanggung jawab jabatan itu sendiri. Misalnya, untuk saya tanya Ananda, ini sudah magang, sudah pastinya sudah magang. Siapa yang enggak, Pak, sebutnya besok, Pak. Suci. 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 Suci Rafiza. Iya, Bu. Suci Rafiza. Magang dulu di bagian apa, Suci? Bagian FB service, Bu. FB service. FB service. Oke. Misalnya akan dibuka misalnya ya, akan di-hire seorang FB service, anggap saja waiters misalnya, seorang waiters. Nah, jadi diidentifikasi dulu, dikumpulkan dulu informasi. Kalau kita misalnya merekrut waiters, tugas seorang waiters itu apa saja? Tugasnya yang akan dia lakukan itu apa saja? Kemudian kewajiban waiters yang akan kita rekrut nanti itu apa saja? Kemudian tanggung jawabnya mengenai pekerjaannya itu apa? Gitu. Nah, kalau Suci apa tugasnya saat di FB service? Mulai dari prepare ruangan, Bu. Kayak sebelum restoran dibuka tuh kita prepare dulu, Bu. Ya, habis terus? Itu nyusun peralatan makan. Setelah itu kayak nunggu tamu yang datang kan. Restoran buka tuh dari jam 6 sampai jam 10. Jadi kita nunggu tamu, Bu. Nanti ada tamunya, antarin ke meja. Kalau yang minta bantuan, dibantu, Bu. Dilayani, Bu. Ya. Kayak gitu aja sih, Bu, pekerjaannya, Bu. Ya. Sampai dengan resto tutup atau shift habis, tugasnya apa? Apalagi yang lainnya? Kalau habis breakfast, Bu, kalau kita masuk shift pagi ya, Bu, habis breakfast, setelah kita kasih tahu ke tamu bahwa jam breakfast hampir habis, nanti kita prepare lagi, Bu. Angkat semua peralatan breakfast, lalu siapkan peralatan untuk ala carte, Bu. Oke. Tapi kalau waktu itu ada yang kamu yang booking untuk lunch, kita persiapkan yang untuk lunch juga, Bu. Oke, sampai di situ? Iya, Bu. Baik. Nah, itu analisis jabatan atau analisis pekerjaan yang sudah dibuat, disusun, nggak hanya misalnya udah
udah direkrut orangnya, tugasnya apa saja, nah tugas kamu ini, kemudian bertambah lagi. Nggak seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan besar kecilnya perusahaan, itu analisis jabatan. Kemudian jumlah karyawan pada bagian yang sama. Kalau misalnya tidak ada bagian yang sama itu, jumlah karyawannya sedikit, tentu tugas akan menjadi lebih banyak. Atau kalau misalnya karyawannya banyak, malah sebaliknya, tugas analisis jabatan tadi, jabatan-jabatan yang akan tugas-tugas yang akan dilakukan pada satu jabatan itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, gitu. Jadi analisis jabatan, tanpa analisis pekerjaan ini adalah proses yang dulu dilakukan, gitu. Sebelum meng-hire karyawan baru, sebelum merekrut karyawan, dianalisa dulu. Jadi HRD itu menentukan jabatan apa yang akan dibuka, kemudian menganalisa suatu jabatan itu apa saja yang akan dilakukan. Gitu. Ya, gitu. Nah, selanjutnya, analisis jabatan ini akan menghasilkan 2 jenis informasi pokok, yaitu deskripsi atau uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Dan lagi istilahnya deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi atau uraian jabatan atau biasanya disebut dengan istilah job desk. Nah, job desk atau uraian jabatan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebuah jabatan atau pekerjaan. Jadi dari kegiatan analisis jabatan ini, jadi hasilnya yang pertama itu adalah berupa dokumen yang isinya itu mengenai tugas-tugas tadi, seperti yang disebutkan Suci tadi. Tugas apa saja yang akan dilakukan, kewajiban apa saja, apa tanggung jawab dari sebuah jabatan tersebut. Misalnya memastikan restoran dalam keadaan rapi dan bersih, misalnya salah satunya. Kemudian clear up misalnya, dan sebagainya. Nah, itu jadi diuraikan secara lengkap, diceritakan gitu. Nah, diuraikan. Kemudian spesifikasi jabatan. Nah, spesifikasi jabatan itu kualifikasi atau persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh seorang agar dia dapat melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Itu untuk spesifikasi jabatan. Nah, jadi ada dari analisis jabatan, jadi ada 2 hal yang diperoleh. Sayangnya saya nggak bisa coret-coret di papan tulis ya, kalau nggak lebih seru nih. Misalnya analisis jabatan yang pertama, misalnya memperoleh dokumen kewajiban dari suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah nah, yang kedua adalah syarat minimum. Jadi untuk melakukan pekerjaan tersebut, apa syarat yang dibutuhkan? Jadi ada syarat minimum. Misalnya, ini yang pekerjaan. Ini saya akan share screen saja biar mudah pengganti papan tulis. Woi, lama tinggal na Roma Bang Irfan. Suci. Kelihatan Ibu share screen? Terlihat Ibu share screen? Bisa dilihat Nananda? Bisa, Bu. Baik. Di dalam kegiatan analisis jabatan, misalnya kita menganalisa jabatan. Contohnya, ini contoh ya. Contoh untuk analisa jabatan. Analisa jabatan untuk misalnya front office. Nah, jadi yang pertama setelah dianalisa, perusahaan akan merekrut seorang karyawan front office atau untuk reservation clerk. Nah, jadi yang akan dihasilkan dari kegiatan analisa jabatan ini adalah dokumen kewajiban pekerjaan. Apa saja kewajiban seorang front office? Velayana. Menghandle check-in dan check-out tamu, Bu. Oke. Menghandle check-in dan check-out tamu. Check-out tamu. Apalagi?
Memberikan informasi kepada tamu. Nah, next, apalagi? Apalagi kewajiban dari seorang FO? Selain Dita, siapa yang pernah di FO? Magang di FO? PLI, posisi FO? Ilham. Itulah kenapa saya minta Nanda rambutnya dalam keadaan rapi. Next Zoom meeting saya nggak lihat lagi rambutnya seperti ini. Ya. Jadi perhatian kamu adalah rambut terus dari tadi. Ya. Saya juga dulu kuliah nggak berjilbab, pakai poni rambutnya, tapi nggak pernah sebentar-sebentar saya benerin, sebentar-sebentar saya benerin. Ya, nggak gitu, dibiarin aja ya udah. Coba Ilham sebutkan, apalagi kewajiban seorang front office. Nggak ada suaranya. Aduh, Ilham. Ketiklah di chat. Ayo, apalagi kewajiban dari seorang reservation clerk atau front office? Melakukan rekonfirmasi registration, Bu. Kamar. Mengkonfirmasi kembali registrasi yang telah dilakukan oleh tamu. Mengkonfirmasi registrasi yang telah dilakukan oleh tamu. Nah, satu lagi. Menerima pesanan kamar tamu. Menerima pesanan. Oke, boleh. Jika tidak ada telepon sales atau apa namanya? Apa istilahnya yang di telepon operator. Nah, apabila tidak ada telepon operator, mungkin dia mengangkat telepon, ya, menerima telepon itu juga tugasnya, gitu ya. Nah, jadi beberapa misalnya ya ada misalnya ada 4 kewajiban dari seorang reservation clerk, misalnya, atau karyawan front office. Jadi ada kewajiban, dia seorang karyawan front office ini akan direkrut. Nah, jabatan front office ini akan dibuka rekrutmennya dengan rincian tugas adalah ini, misalnya. Nah, pada dokumen kewajiban pekerjaan nggak seperti ini, jadi panjang uraiannya. Ini tugasnya. Nah, untuk dapat melakukan tugas ini, kewajiban pekerjaan ini, apa sih syarat yang dibutuhkan? Syarat untuk dapat melakukan kewajiban pekerjaan ini. Nah, berdasarkan tugas ini, syaratnya adalah menghandle check-in dan check-out. Seperti apa syaratnya agar orang yang direkrut itu bisa menghandle check-in dan check-out? Apa syaratnya? Telah melakukan pembookingan terlebih dahulu, Bu, atau tersedianya kamar pada saat syarat seorang front office agar dia bisa melakukan tugas ini. Nah, kita ini kan mau rekrut seorang FO nih. Memahami prosedur, Bu. Prosedur check-in dan check-out. Nah, artinya dia punya, misalnya, berpengalaman sebagai FO. Minimal misalnya 6 bulan.
Itu misalnya, kalau misalnya yang disebutkan Dita tadi ya, dia bisa handle check-in dan check-out. Artinya punya pengalaman dulu kan. Nah, jadi itu syarat minimum. Orangnya punya pengalaman dulu supaya dia bisa Mungkin handle dari ini. segi bahasanya, Englishnya fluent. Ya. Fluently in English misalnya. Nah. Apalagi siapa yang jawab tadi bahasa? Siapa yang jawab tadi bahasa? Mardion, Bu. Mardion. Dulu magang bagian apa, Mardion? Mardion sepertinya belum pernah di kelas saya, jadi saya nggak tahu wajahnya. Apalagi untuk bisa handle check-in dan check-out, selain berpengalaman sebagai FO, lancar berbahasa Inggris, apalagi syaratnya biar bisa dia melakukan tugas check-in dan check-out? Memiliki komunikasi yang baik. Mampu berkomunikasi Dengan baik, Bu. Terus, apalagi? Ramah kepada tamu, Bu. Apa? Ramah kepada tamu. Ramah dan sopan misalnya. Atau punya jiwa hospitality ya. Ramah dan sopan. Miliki grooming yang bagus. Grooming, berpenampilan menarik. Nah, kalau kita baca di lowongan pekerjaan seperti itu kan bahasanya, berpenampilan menarik. Nggak ada orang bilang cantik dan ganteng kan. Makanya biasakan rapi. Karena orang menilai penampilannya menarik apa enggak, bukan ganteng atau cantik. Bukan hitam atau putih kulit. Penampilannya yang menarik. Nah, dalam artian rapi. Apalagi? Untuk bisa handle check-in dan check-out. Mampu mengoperasikan komputer kan hari gini gitu, jarang-jarang hotel-hotel yang paper based, catat di buku panjang kan, buku akuntansi. Mampu mengoperasikan komputer. Anda masih ada belajar kantor depan, udah nggak dapat lagi ya? Nggak ada lagi. Nah, kasihan sekali. Sekarang kan kita udah punya sistem Oracle. Nah, misalnya pernah, itu kan menjadi nilai tambah kalau Ananda udah pernah belajar Oracle. Misalnya kalau adik-adik kalian sekarang kan udah dia mau magang di bagian FO apa enggak, nanti dia selesai mata kuliah FO itu kan keluar sertifikat Oracle-nya. Nah, itu bisa jadi modal untuk di bagian FO, gitu, kerja di bagian FO. Nah, lanjut untuk memberikan informasi kepada tamu. Oke, tadi sudah ini ya, sudah mencakup ini, lancar berbahasa Inggris, mampu berkomunikasi dengan baik, ramah dan sopan. Oke. Kemudian mengkonfirmasi registrasi, untuk bisa mengkonfirmasi registrasi, misalnya sudah mencakup juga di sini. Kemudian menerima pesanan kamar, udah mencakup juga di sini tugasnya. Nah, misalnya ada tugas yang lain. Ya, Ilham? Raise hand, Ilham. Ilham. Saya capek kalau Zoom meeting nanya ke Ilham, suaranya nggak pernah keluar dari semester lalu, nggak keluar-keluar suaranya. Oke, Ilham nggak di FO, Bu. Mau di FO atau enggak, Ananda harus tahu. Who knows, Anda misalnya menjadi GM. Siapa tahu. Atasan yang baik itu adalah kalau kita tahu pekerjaan bawahan, nggak langsung dari atasan. Jadi kalau Anda jadi pimpinan, nggak dibodoh-bodohi sama bawahan kan. Jadi bisa mengerjakan. Ya, kuliah misalnya di manajemen perhotelan itu memang level kalian tuh level supervisor ke atas, level manager. Tapi untuk menjadi manajer yang baik, itu harus bisa melakukan tugas bagian operasional dulu. Gitu. Ya. Nah, misalnya untuk melakukan tugas 4 kewajiban pekerjaan seorang FO tadi, misalnya ini syarat
syarat minimum. Baru ditambah dengan syarat tambahan, misalnya lulusan, misalnya S1 misalnya, atau D4, semua jurusan, misalnya, atau misalnya lebih diutamakan perhotelan, misalnya. Atau mungkin setelah itu ditambahkan untuk bisa melakukan semua tugas ini dengan baik, misalnya minimal IPK, misalnya. Nah, kemudian agar konsentrasi bekerja berdomisili di kota Padang, misalnya. Nah, karena meja FO tinggi, misalnya fisik juga diutamakan. Tinggi badan minimum, nah, misalnya, atau postur tubuh proporsional, misalnya. Dengan tinggi badan minimum, misalnya. Meja FO, untuk di meja FO berapa minimum tingginya bisa? 165, Bu. Nah, misalnya 165 berarti saya udah bisa lah ya. Saya 167. Nah, postur tubuh proporsional dengan tinggi badan minimum 165 cm. Nah, misalnya ini syarat minimum. Nah, gitu. Ini untuk analisis jabatan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Ananda? Sejauh ini sudah cukup paham, Bu. Oke, itu proses analisa jabatan ya. Jadi suatu jabatan itu dibuka rekrutmennya nggak ucuk-ucuk langsung dibikin aja gitu. Tapi analisanya itu mendalam, rapatnya itu berkali-kali. Karena untuk merekrut karyawan itu juga butuh dana gitu. Ada anggarannya. Misalnya iklan. Iklan itu kan berbayar sekarang, kecuali Anda upload di sosmed sendiri gitu. Atau word of mouth. Kalau misalnya pasang iklan di media-media online atau misalnya di YouTube, di channel YouTube orang, tentu kan akan bayar. Nah, kemudian kita sudah sampai dengan spesifikasi jabatan. Tadi ada tugas. Nah, jadi tugas ini rangkaian unsur-unsur pekerjaan yang terkoordinasi dan terakumulasi, yang digunakan untuk menghasilkan sebuah keluaran, misalnya satu unit produksi atau jasa untuk seorang pelanggan. Jadi ini tugas. Itu lebih rinci lagi dari spesifikasi jabatan. Kemudian posisi. Nah, posisi pengelompokan tugas-tugas. Nah, jadi yang perlu dipahami, posisi dan jabatan itu berbeda, ya. Nah, posisi pengelompokan tugas-tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pekerja. Jadi setiap karyawan itu memiliki satu posisi. Satu posisi tugasnya bisa jadi sama ataupun berbeda, tergantung dengan jumlah karyawan yang menempati suatu jabatan yang telah dianalisa. Nah, kapan analisis jabatan itu dilakukan? Ya, pada saat organisasi dibentuk atau dirikan, perusahaan itu didirikan. Itu mulailah dibuat analisa jabatan. Kemudian yang kedua, bisa jadi pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru. Misalnya ada bagian yang baru. Misalnya sebelumnya belum ada sebuah hotel, misalnya misalnya belum ada bar, hotelnya belum ada bar. Kemudian dibikinlah bar, berjalan beberapa tahun hotelnya beroperasi, dibikin bar. Nah, maka perlulah diciptakan jabatan atau pekerjaan baru, kan? Maka dilakukan analisis jabatan. Kemudian pada saat jabatan pekerjaan berubah secara signifikan. Contohnya sekarang di kondisi pandemi, misalnya banyak karyawan itu kena PHK. Nah, tentu saja seorang karyawan itu beban kerjanya atau uraian pekerjaannya itu menjadi lebih banyak, ya. Nah, itu. Jadi terjadi perubahan. Jadi perubahan secara signifikan. Jadi orang HRD juga tentu bertanggung jawab. Nah, juga tentu rapat untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai apabila karyawan itu di PHK.
Itu yang tidak kita bayangkan. Nah, HRD jadi back office atau HRD, di posisi HRD itu back office itu nggak mudah gitu. Ya. Ini ada tujuan. Tujuan ini Anda bisa baca. Nah, ini ada beberapa metode analisis jabatan. Angket terstruktur, kemudian pengamatan. Ya, angket terstruktur artinya seorang misalnya HRD manager itu memberikan angket kepada karyawan. Misalnya untuk mempertimbangkan suatu jabatan itu perlu ditambah enggak personalnya atau tidak gitu. Karyawannya perlu ditambah apa enggak. Jadi dia akan membuat angket misalnya. Jadi pertanyaannya enggak menjurus apakah Anda pikir apakah menurut Anda perlu ditambah karyawan. Nah, pertanyaan enggak seperti itu gitu. Dalam waktu yang diberikan sekian menit, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan berapa lama, misalnya. Apakah pekerjaan ini. Nah, gitu. Jadi, secara tidak langsung akan menggambarkan, misalnya, nah, berarti karyawan ini kewalahan, karena jumlah karyawan itu sedikit. Misalnya, jumlah karyawan ini berarti perlu ditambah dari hasil perhitungan angket. Gitu. Itu angket terstruktur, misalnya. Kemudian, pengamatan. Nah, jadi observasi langsung oleh HRD, gitu. Kira-kira, misalnya, karyawan ini perlu ditambah atau tidak. Kemudian mewawancarai saja secara langsung, namun wawancaranya tetap terstruktur. Kemudian catatan karyawan. Misalnya karyawan menjadi, misalnya banyak yang overtime kerjanya. Nah, artinya perlu dilakukan penambahan karyawan. Gitu. Nah, jadi overtime pekerjaan. Kenapa? Nggak cukup dengan jumlah karyawan yang sedikit melakukan tugas yang banyak, misalnya. Kemudian catatan kinerja. Kinerja karyawan menjadi menurun. Karena apa? Karena misalnya kelelahan, atau misalnya karyawan jadi sering sakit, tidak masuk, mangkir dari pekerjaan karena sakit, kelelahan, misalnya kelelahan ya akibat kerja. Nah, itu jadi mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Kemudian kombinasi antara metode di atas. Nah, kombinasi metode ini. Jadi ada beberapa cara untuk menganalisa jabatan. Ya. Nah, ini langkah-langkah, bisa dibaca aja langkah-langkahnya untuk analisa jabatan. Nah, ada perancangan jabatan. Nah, perancangan jabatan ini adalah proses menatap pekerjaan ke dalam tugas yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan tertentu. Jadi, perancangan jabatan dapat diberikan manfaat kepada dua pihak. Nah, jadi, kinerja itu akan menjadi optimal bagi kepentingan organisasi dan kepuasan bagi pekerja. Jadi, suatu pekerjaan itu dirancang dengan tujuan agar dua pihak, ya, perusahaan dan pekerja itu hasil kinerjanya optimal dan yang melakukan pekerjaan itu puas, ya. Jadi sama-sama enak, nah, istilah lainnya ya, sama-sama enak antara pekerja dan perusahaan bisa mencapai target dan karyawan itu tidak merasa dirugikan. Nah, ini bisa dibaca saja. Anda bisa baca saja. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Terkait materi kita, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Semuanya sudah jelas? Udah, Bu. Jelas, biar cepat beres ya, Yudi. Oh, Yudi sih. Siapa? Ilham, Bu. Ilham. Nah, itu kalau bilang udah jelas, Anda bisa keluar suaranya. Kalau saya tanya nggak keluar suaranya. Lupa Ilham, Bu. Ilham. Ya. Ilham pura-pura tuh, Bu. Pura-pura handphonenya rusak ya, Yudi? Iya, Bu. Ya, jadi saat Yudi ini Ilham tuh, Bu. Ibu jadi nggak akan nanya-nanya lagi. Ilham, Bu. Pada saat Ibu tanya udah keceplosan. Ya, itu tergantung Anda aja lah. Ya, jadi Yudi naik pesawat. ya, jadi Ananda dalam kuliah sekali lagi saya sampaikan ya, semoga Anda nggak bosan dengar. Nasihat saya ya, kuliah secara online Anda bayar uang kuliah. Nah, kuliahlah sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang tua atau siapapun yang biayai kuliah Anda gitu ya, yang bayarin UKT-nya. Nah, jadi berkomitmen sama diri sendiri
memang ingin belajar. Kenapa? Saya nggak banyak yang bisa saya lakukan untuk memaksa Anda belajar dengan baik. Ya, motivasi mungkin lebih dari motivasi terbaik kita itu sebenarnya kita sendiri yang tahu apa yang bisa memotivasi kita. Misalnya orang tua, ya kalau Anda motivasi terbesar Anda pengen orang tua bahagia dalam segi apa? Bahagia IP Anda bagus, ya udah belajar sebaik-baiknya. Bagi Anda lulus tepat waktu, belajar rajin-rajin gitu. Jadi nggak sulit-sulit. Itu saja. Jadi belajar kuliah secara online dari rumah, saya nggak bisa banyak kontrol. Anda punya kewajiban pada diri sendiri, ya komitmen sama diri sendiri, sama orang yang bayarin UKT gitu ya. Sayang bayarnya segitu tapi ilmunya nggak dapat ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau begitu kita cukupkan saja sampai di sini. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga next time ada lagi waktu untuk kita bahas lagi materi-materi selanjutnya. Saya udah sediakan kolom. Nah, itu kan ada tugas ya. Kolom tugas, saya nggak akan, kalau sudah Zoom meeting, saya nggak akan kasih tugas resume. Karena Anda sudah dengar penjelasan dari saya, jadi saya sudah memastikan Anda belajar hari ini.